Selamat pagi sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita di hari ini, marilah pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan nama-Nya. Marilah kita awali ibadah pagi kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga sadar bahwa kami penuh dengan dosa. Oleh karena itu, sebelum kami melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini, kami memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika sebentar kami juga hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti akan setiap sabda yang kami baca dan kami dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dulu kita memang orang yang berdosa, tetapi Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan telah memulihkan keadaan kita, sehingga kita sekarang menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah. Jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita senantiasa mengucap syukur, karena Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah memulihkan kita, dan Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah. Jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong saya. Waktu putus asa, Tuhan panggil saya, berikan kasih dan kuasa-Nya. Dia menuntun saya kemana jalannya. Waktu Tuhan tolong saya, Dia menuntun saya kemana jalannya. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya.
Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita kembali membaca dan merenungkan sabdanya yang saat ini diambil dari Yeremia 26 ayat 12 sampai 13 yang demikian. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Amin. Sahabat-sahabatku, saat ini Yeremia menubuatkan bahwa bait suci akan musnah, akan hancur. Yerusalem akan hancur. Ketika mendengar peringatan ini, tentu saja bangsa Israel menjadi marah luar biasa. Mereka tidak bisa menahan diri terhadap Yeremia dan mereka mau membunuh Yeremia. Sahabat-sahabatku, sekarang pertanyaannya, apa salahnya Yeremia? Yeremia telah mendapat sabda Tuhan dan Tuhan meminta Yeremia menyampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan menegur bangsa Israel yang berbuat dosa, yang berbuat salah. Lalu Yeremia menyampaikan teguran ini kepada bangsa Israel, tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel merasa punya segalanya, merasa berkuasa. Sahabat-sahabatku, ketika orang sudah merasa berkuasa, merasa punya segalanya, lalu ditegur. Yang terjadi adalah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka marah dan mereka mengancam Yeremia untuk dibunuh. Sahabat-sahabatku, melihat semuanya ini, Yeremia tidak surut, Yeremia tidak takut, karena dia berdiri di pihak Tuhan. Lalu yang berikutnya, Yeremia menginginkan bangsa Israel harus selamat. Oleh karena itu, Yeremia berkata kepada seluruh rakyat itu, bukankah yang aku katakan itu adalah pesan dari Tuhan? Oleh karena itu, perbaikilah tingkah lakumu. Dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya kepadamu. Sahabat-sahabatku, di sini Yeremia menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel masih diberi kesempatan. Diberi kesempatan sampai kapan? Tidak ada batas waktu. Yang penting mereka harus memperbaiki perbuatan mereka. Sehingga ketika perbuatan mereka telah menjadi baik, maka Tuhan akan membatalkan hukuman itu. Jadi sahabat-sahabatku, kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, lalu kita diperingatkan, dan ketika kita diperingatkan tetap tidak terjadi apa-apa, kita tidak mendapat hukuman, lancar-lancar saja, jangan-jangan Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan pertobatan. Kita diberi tambahan waktu sampai kita bertobat. Bagaimana jika waktu yang diberikan tidak digunakan dengan baik, tetapi justru terus melakukan dosa? Yang terjadi adalah yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga suatu saat nanti bangsa Israel akan dibuang dan Yerusalem benar-benar dihancurkan. Coba saja sih jika mereka ini menuruti kata-kata Yeremia untuk memperbaiki tingkah laku. Pasti Tuhan akan membatalkan hukumannya. Demikian pula dengan kita. Jika kita berbuat salah, berbuat dosa, segeralah bertobat. Jangan kita beralasan, aku berbuat dosa juga tidak masalah,
aku masih hidup sampai dengan saat ini, jangan-jangan pada saat itu kita sedang diberi waktu tambahan oleh Tuhan sampai kita bertobat. Lalu bagi kita yang melakukan peneguran, jangan pernah takut. Karena Tuhan selalu berada di pihak kita. Tuhan selalu memakai kita untuk kemuliaan namanya, dan ketika kita bersedia dipakai untuk kemuliaan namanya, itu artinya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan penuh menyertai kita. Dua hal yang harus kita ingat. Pertama, mari kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bersedia mengingatkan orang lain. Lalu yang kedua, jika kita ditegur, segeralah menyadari lalu melakukan pertobatan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga memiliki keberanian seperti Yeremia untuk menegur sesama demi kebaikan. Tolonglah kami ketika kami pun ditegur, kami akan segera melakukan pertobatan. Tuhan, jagailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, jika hari ini kami tidak melanjutkan kehidupan kami sungguh memohon penyertaan-Mu Tuhan untuk pekerjaan kami, usaha kami maupun studi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk orang-orang yang kami jumpai pada hari ini. Berkati mereka, sehingga mereka akan dapat menjadi sahabat yang baik bagi kami. Berkati sahabat-sahabat kami yang sedang di dalam kesusahan, sedang di dalam pergumulan maupun sedang sakit. Tuhan jagai mereka. Tuhan berkati mereka, pulihkan keadaan mereka. Kami juga ingat untuk para lanjut usia. Tuhan boleh berikan kesehatan, kekuatan, dan badan yang nyaman. Kami percaya Tuhan menjagai kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan hadir menolong kami. Kami juga menyerahkan kedamaian dunia ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah para pemimpin kami sehingga mereka dapat memimpin kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sahabat-sahabatku, kemarin kan kita jalan-jalannya di depan gereja terus. Nah, sekarang kita akan melihat di belakang gereja itu ada apa. Mari kita lihat. Mari sahabat-sahabatku kita ke belakang ya. Biasa kan kita ke kanan loh, ke depan. Nah, sekarang kita mau ke belakang. Kita akan melihat di belakang ada apa. Nah, ini Mas Kris ini baru mencuci ya. Kita akan buka pintu dulu. Nah, yuk kita ke belakang. Nah, itu Broni. Broni, ikut ya. Ikut mau enggak? Yuk, ikut. Nah, kita ajak Broni ya. Kira-kira mau enggak? Biasanya mau. Ya, biasanya mau. Nah, kita lewat sini ya. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Ya, bersih kok, sudah dibersihkan ini kok. Ini sudah dijamin bersih. Nah, kita lewat semak-semak ya. Kayak outbound ya, kita lewat sini. Nah ya, tadinya lewat kiri itu, tapi kok pintunya ditutup. Nah, kita sekarang mau melintasi pagar yang berlubang. Hati-hati. Iya. Dah. Nah, kita disambut oleh si Blacky. Ini Blacky nih. Ini temannya Blacky, ya. Nah, kita sudah sampai di Lapoido, ya. Sampai di sini kita. Mau makan Pak? Iya. Ada ikan mas sama panggang. Panggang aja deh. Mau makan sini? Iya. Panggang. Tomburnya nggak ada ya? Habis Pak. Habis. Iya. Panggang aja deh. Nah. Ternyata tomburnya habis. Ya, kita ambil minum dulu ya. Ini kalau saya makan di sini, minumnya saya ini. Nah, ini yang ada badaknya. Nah, ini minuman saya. Ya, kita tunggu ya. Nah, ini sudah datang makanannya. Ini panggangnya. Enak sekali ini panggangnya. BPK. Ini daun singkong. Ya, ini daun singkongnya ini. Nah, ini badaknya, minuman badak.
Terus ini sambelnya. Oh, enak sekali. Ini sopnya pelengkap. Wah, nih sopnya, lihat nih. Nih sopnya ini enak sekali nih. Ya, kita makan ya. Kita mau coba ambil. Nah, kesabe dulu. Enak sekali rasanya. Enak nggak ya? Ya, kita mari makan ya. Kita makan dulu. Tadi saya udah berdoa tadi loh. Ya. Enak sekali. Ada yang pengen? Mari ke sini. Enak sekali loh. Enak sekali. Kita ambil lagi. Nah, terus kasih ini dulu, apa namanya? Jeruk. Nah, diambil lagi. Lalu suapin lagi. Waduh, enak sekali. Nah, kita sudah selesai makan, sekarang kita mau membayar. Nah, setelah membayar kita mau kembali ke gereja. Nah, kita akan melihat ya, ini kalau ke sini lewatnya mana sih? Kalau tadi kan lewat belakang gereja. Nah, sebenarnya di balik tembok ini ada jalan. Nah, ini. Kalau ke sana terus nanti sampai ujung belok kanan depan Transmart persis. Nah, ini tanah masih luas ini. Ini si Blacky itu dipanggil-panggil nggak datang. Ya, ini tanah belakang. Ya. Jadi lewat situ ya. Nah, kita mau kembali ke gereja. Kita lewat jalan belakang, lewat sini. Awas, hati-hati. Kita masuk. Kalau Bapak Ibu ke sini tidak saya ajak lewat sini, saya puterin lewat sana. Nah, ini ya, kita mau kembali ke gereja. Ya, kita kayak outbound ya, mau makan outbound, setelah saya makan outbound. Begitu ya, sampai di sini dulu.